Halo Sobat 100, masih bersama saya Nur Hanifa dalam program 100 Institut. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Soal yang akan kita bahas adalah tentang bab gaya, khususnya untuk yang hukum 2 Newton ya. Berikut ini soalnya. 4 buah benda yang masanya sama masing-masing sebesar 4 kg dikenai gaya-gaya seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi di sini ada gambar pertama, ada sebuah benda yang masanya 4 kg, kemudian dikenai 3 gaya, ada 12 Newton ke kiri, 16 Newton ke kanan, dan 20 Newton ke kiri. Ini gambar pertama. Kemudian untuk gambar kedua, bendanya masih sama, gayanya 20 Newton ke kanan, 12 Newton ke kanan, dan 16 Newton ke kanan juga. Untuk gambar yang ketiga, bendanya masih sama juga, gayanya 20 Newton ke kanan, 16 Newton ke kiri, dan 12 Newton ke kanan. Dan untuk gambar yang keempat, masanya masih sama 4 kg, gayanya 20 Newton ke kiri, 12 Newton ke kanan, dan 16 Newton ke kanan. Pertanyaannya adalah, benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah. Jadi sekarang kita mulai dari gambar pertama ya. Untuk menghitung percepatan, langkah pertama kita hitung dulu resultan gayanya. Untuk gaya yang arahnya ke kanan positif dan gaya yang arahnya ke kiri negatif. Sehingga sigma F1 sama dengan min 12 min 20 plus 16. Min 12 min 20 plus 16 hasilnya adalah min 16. Maka resultan gayanya adalah minus 16 Newton. Kemudian untuk menghitung percepatannya kita menggunakan persamaan hukum 2 Newton. A1 sama dengan sigma F1 per M. Karena ini gambar pertama atau nomor 1, maka di sini dikasih keterangan 1 ya. Sigma F1-nya adalah min 16 dan M-nya adalah massa bendanya 4 kg. Maka A1 sama dengan min 16 per 4 sama dengan min 4 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda pada gambar pertama adalah min 4 meter per second kuadrat. Tanda negatif ini menunjukkan kalau arah percepatannya adalah ke kiri. Sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke gambar kedua. Caranya masih sama. Langkah pertama kita cari dulu resultan gayanya. Karena ketiga gayanya arahnya ke kanan, maka semuanya bernilai positif ya. Sehingga sigma F2 sama dengan 12 plus 16 plus 20. 12 ditambah 16 ditambah 20, hasilnya adalah 48. Maka resultan gaya pada gambar 2 adalah 48 Newton. Kemudian untuk menghitung percepatannya, menggunakan persamaan hukum 2 Newton ini ya, sama. A2 sama dengan sigma F2 per M. Sigma F2-nya 48 Newton, kemudian M-nya itu massa bendanya 4 kg. Sehingga A2 sama dengan 48 per 4, sama dengan 12 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda pada gambar 2 adalah 12 meter per sekon kuadrat. Karena di sini hasilnya positif, maka arah percepatannya adalah ke kanan. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar ketiga. Untuk gambar yang ketiga, caranya juga masih sama. Kita cari resultan gayanya dulu. Pada gambar 3, gaya yang ke kanan ada 2 dan gaya yang ke kiri ada 1, maka yang nilainya negatif adalah yang ini ya, 16 Newton. Sehingga sigma F3 sama dengan 12 plus 20 min 16. 12 ditambah 20 dikurang 16, hasilnya adalah 16 Newton. Maka resultan gaya pada gambar 3 adalah 16 Newton. Kemudian sekarang kita hitung percepatannya. Untuk menghitung percepatannya masih sama ya menggunakan persamaan ini, persamaan hukum 2 Newton. A3 sama dengan sigma F3 per M. Sigma F3-nya 16 Newton dan M-nya adalah 4 kg. Maka
A3 sama dengan 16/4 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan benda 3 adalah 4 meter per sekon kuadrat. Karena hasilnya positif, maka arah percepatan benda pada gambar 3 adalah ke kanan. Kemudian satu lagi untuk gambar 4, langkahnya masih sama, kita cari dulu resultan gayanya. Di sini, 2 gaya arahnya ke kanan dan 1 gaya arahnya ke kiri, maka yang nilainya negatif adalah yang ini ya, 20 Newton. Sehingga sigma F4 sama dengan 16 plus 12 min 20. 16 ditambah 12 dikurang 20, hasilnya adalah 8. Jadi resultan gaya pada gambar 4 adalah 8 Newton. Kemudian untuk menghitung percepatannya masih sama ya, menggunakan persamaan hukum 2 Newton. A4 sama dengan sigma F4 per M. Sigma F4-nya adalah 8 Newton dan M-nya atau masanya adalah 4 kg. Maka A4 sama dengan 8/4 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan benda pada gambar 4 adalah 2 meter per sekon kuadrat. Karena hasilnya positif, maka arah percepatan benda pada gambar 4 adalah ke kanan ya. Kemudian sekarang kita cek dari keempat percepatan ini, yang nilainya terbesar adalah ini ya, 12 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang nilainya terkecil adalah ini, 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah 2 dan 4. Karena yang paling besar itu percepatan benda 2 dan yang paling kecil itu adalah percepatan benda 4. Ini ya jawabannya. Nah, jadi nanti kalau ada soal yang mirip seperti ini, mau mencari percepatan benda, langkah pertama kita cari dulu resultan gayanya. Kemudian untuk menghitung percepatannya kita menggunakan persamaan ini ya, persamaan hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F per M. Sigma F ini adalah resultan gaya, kemudian M adalah massa benda. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!